Selamat pagi, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan berbicara soal ekstraksi fitur. ya, Ekstraksi fitur. Jadi kalau kita ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada saat kita akan melakukan eh, klasifikasi ataupun regresi atau pekerjaan machine learning yang tersupervisi, kita membutuhkan data dalam bentuk tabular di sebelah, biasanya ditaruh di sebelah kiri, tidak harus selalu berarti di sebelah kiri, tapi ada variabel-variabel masukan berupa beberapa kolom-kolom begitu. Kemudian ada label, biasanya ditaruh di sebelah kanan. Ya. Nah, ketika misalnya kita mendapatkan data, katakanlah data nilai, misalnya ya ada nilai mid, ada nilai ujian akhir, ada nilai tugas, kemudian kita diminta untuk memutuskan dia masuk ke dalam kelas A, nilai A, atau nilai B, atau nilai C, gitu ya. Jadi di sini masukannya adalah nilai mid semester, nilai ujian akhir, nilai tugas, luarannya adalah label A, B, C, atau D. Nah, dalam kondisi seperti itu, data sudah tersedia dengan baik, sudah terformat dengan baik, ada masukan dan ada label yang diharapkan. Ketika ini adalah pekerjaan klasifikasi. Atau seperti yang teman-teman ingat kemarin pada saat teman-teman mengerjakan MIT, masukannya misalnya ada tinggi badan, ada berat badan, ada gaji, kemudian luarannya misalnya adalah kalau di soal kemarin saya lupa tingkat kegantengan misalnya ya yang nilainya antara 0 sampai 10. Ya, ini adalah persoalan regresi dengan masukan angka-angka ya yang sudah ditaruh di dalam kolom-kolom. Nah, untuk satu buah baris maka kita mendapatkan beberapa angka. Katakanlah satu baris itu mid-nya 7,5, ujian akhirnya 8, misalnya tugasnya 6. Ya. Berarti ada 3 angka di sini. 3 angka berjejer ini kita akan sebut sebagai sebuah vektor. Nah, dari vektor masukan kemudian dapatlah luaran. Oh, nilainya dia adalah A, gitu ya. Jadi untuk satu buah baris itu ada beberapa angka masukan atau untuk mengingat kembali itu kemudian kita sebut sebagai vektor masukan. Kemudian ada label atau nilai keluaran. Nah, tetapi ada kalanya kita mendapatkan soal yang tidak sesederhana itu, tidak semudah itu. Kalau tadi masukannya adalah sudah dalam bentuk angka-angka, ya sudah dalam bentuk data yang masing-masing bisa dipisah menjadi beberapa item data. Ada kalanya kita diminta untuk melakukan tugas yang lebih sulit, lebih abstrak. Misal ketika masukannya adalah gambar. Masukannya adalah gambar, kemudian luaran yang diharapkan adalah misalnya kategori atau kelas. Itu termasuk gambar porno atau tidak. Itu termasuk gambar kucing atau anjing. Ya. Tapi masukannya gambar, ya, bukan angka-angka lagi. Oke. Atau ada kalanya kita mendapatkan masukan berupa teks. Misalnya, ada komentar di Facebook. Hari ini saya bahagia sekali karena bisa bangun pagi dan menikmati balkon di kala matahari terbit. Oke. Nah, ini ada sederetan kata-kata nih, ya. Kemudian kita diminta untuk menaruh di dalam kelompok. Apakah kata-kata itu termasuk kata-kata sedang happy, ya, atau sedang sedih, ya, bahagia atau sedih. Jadi ada dua kelas, ya, kelas bahagia dan kelas
sedih. Ini adalah soal klasifikasi. Cuman masukannya bukan angka-angka seperti tadi, ya. Atau mahasiswa saya ini sedang membuat tesis, ya. Judulnya mengidentifikasi suara alat musik. Jadi kalau alat musik gong itu suaranya seperti apa, kalau kempul itu seperti apa, kalau saron itu seperti apa ya, kemudian alat musik gamelan. Ya. Jadi masukannya adalah ning, nong atau gong gitu ya. Suara, nih sinyal suara. Kemudian keluaran yang diharapkan adalah ini termasuk suara apa, gitu ya. Atau lebih parah lagi, ya saya punya pekerjaan dengan teman-teman di TELIU dan di ITB, ya. Ketika ada seseorang bersuara, gitu ya, seseorang bersuara, suaranya misalnya terima kasih, ya. Ketika dia ngomong A, ya, itu harus kita ketahui bahwa dia ngomong A, lalu diminta untuk membuat animasi, dia ngomong A. Seperti ini, A. Ya. Jadi efeknya adalah, atau aktuasinya, atau aksinya adalah bukan sekedar, oh itu ngomong A gitu ya, tapi membuat mulut menggerakkan A. Begini. Ya. Nah ini soal yang muncul. Ya. Atau sebaliknya, ya, ketika ada orang ngomong saya suka makan begitu, lalu Anda diminta untuk membuat tulisannya. Nah, otomatis kan masukannya sinyal suara, ya, masukannya sinyal suara, keluarannya adalah huruf. Dia termasuk atau dia sedang ngomong pada kategori A, B, C atau D. Ya. Oke. Nah, ini soal-soal yang mungkin muncul di lapangan ya. Jadi AI-nya semakin menantang ya. Nah, kita akan bahas bagaimana triknya agar data-data yang tidak terstruktur ini, ya data-data yang tidak terstruktur ini dapat menjadi berbentuk tabular, berbentuk tabel, berbentuk tabular, ya sedemikian hingga kita dapat melakukan pekerjaan baik itu klasifikasi maupun pekerjaan regresi. Nah, untuk itu triknya adalah mengubah data yang tidak, kita akan sebut datanya tidak terstruktur. Jadi kalau yang bentuknya tabel tadi datanya terstruktur, maka yang bentuknya citra, video, suara, kemudian teks, kita akan masukkan ke dalam kelompok atau golongan data yang tidak terstruktur. Nah, kita punya masalah sekarang. Masalahnya adalah bahwa data yang tidak terstruktur ini ya, tidak dapat diproses, tidak dapat dipahami oleh algoritma kita, classifier kita. Katakanlah kemarin kita pakai KNN. KNN nggak paham kalau diberikan masukan gambar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah mengubah data yang bentuknya bukan gambar. Sorry, saya ulangi. Data yang bentuknya tidak terstruktur seperti gambar menjadi data yang bentuknya terstruktur atau bentuknya berupa tabel. Ya. Untuk setiap baris, kalau dalam hal ini setiap gambar akan menjadi beberapa angka atau menjadi satu buah vektor. Nah, untuk ini kita perlu melakukan langkah yang kita sebut sebagai langkah ekstraksi fitur. Ya. Jadi kita akan bahas hari ini ekstraksi fitur.